Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta kelas menulis daring KMD Lepsis. Sesi malam hari ini Senin 29 Agustus 2022. Kita bersama narasumber yang sangat luar biasa ya. Insyaallah Uda Riri Satria, pengamat ekonomi dan transformasi digital, Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia, Pimpinan Umum Sastra Media. Saya mau menyapa Uda Riri dulu, apakah sudah bergabung bersama kita? Assalamualaikum. Selamat malam, Uda Riri. Selamat malam, Subhan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bergabung, Uda ya? Sudah. Oke, baik. Suara saya terdengar lancar, Uda? Bagus. Bagus ya, baik. Terima kasih, Uda, sudah berkenan hadir. Dan teman-teman, seperti biasa, kelas ini kita mulai tepat pada pukul 20, ya. Sampai pukul 10 malam, lebih kurang 2 jam ke depan. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita tentang topik yang sangat menarik dan aktual, menulis di era digital. Dan kepada teman-teman nanti diharapkan untuk aktif bertanya ya, ataupun memberikan komentar, pendapat, dan lain sebagainya sesuai dengan topik kita. Namun sebelum itu saya akan membacakan biografi atau profil singkat narasumber tamu kita. Mohon izin Uda Riri Satria. Profil narasumber Riri Satria. Lahir di Padang 14 Mei 1970. Saat ini dikenal sebagai pengamat ekonomi dan transformasi digital di Indonesia. Beliau pendiri dan CEO Filio Elexman Advisory, komisaris sebuah BUMN, PT Jakarta International Container Terminal, dosen pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, juri pada Indonesia Digital Culture Excellence Award 2022, serta Indonesia Human Capital on Resilience Excellence Award 2022, pendiri dan ketua komunitas Jagat Sastra Milenia, pemimpin umum sastramedia.com, sarjana ilmu komputer, lulusan Universitas Indonesia, dan menempuh program Doctor of Business Administration pada Paris School of Business, Paris, Prancis. Sampai saat ini, Uda Riri sudah menerbitkan 4 buku kumpulan puisi tunggal, serta 5 buku kumpulan esai. Demikian profil narasumber, teman-teman. Nanti diharapkan teman-teman juga mengaktifkan video, menonaktifkan mikrofon, kecuali pada saat sesi tanya-jawab. Dan nanti di pertengahan kelas, tim kreatif akan membagikan presensi daftar hadir kepada peserta kelas menulis daring sebagai daftar kehadiran di setiap kelas kita ya. Baik, lebih kurang 30 menit ke depan Uda Riri akan mempresentasikan slide-nya yang sudah dibagikan kepada tim kreatif, dan kita simak lalu siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Juga malam hari ini nanti akan ada door prize ya dari Tokebistur, insya Allah nanti akan dibagikan kepada 3 penanya terbaik. Kepada Uda Riri, layar diberikan, waktu disediakan. Silakan Uda Riri, terima kasih. Baik, terima kasih Subhan. Saya coba slide share ya. Silakan Uda. Oke. Jadi, baik, terima kasih. Saya sudah bisa slide share. Terima kasih, Subhan. Sama-sama udah. Sudah bisa. Dan saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua, sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Dan untuk kesekian kalinya kita ketemu di acara kelas menulis daring dari Elipsis. Dan hari ini saya akan mengajak kawan-kawan semua, sahabat semua, melihat fenomena bagaimana dunia kepenulisan di era digital saat ini. Ada beberapa hal yang sangat menarik,
fenomena yang menarik untuk kita cermati bersama. Baik, saya presentasi seperti biasa tidak akan lama-lama, nanti kita akan banyak ditanya jawab. Tadi sudah dibacakan. Nah, para sahabat semua, ternyata yang namanya revolution of humanity, yang namanya tentang human interest, tentang kemanusiaan itu sudah berevolusi juga sampai keempat gitu ya. Dan sekarang umat manusia memasuki gelombang keempat, itu namanya the network age. Itu era di mana kita itu terhubung kepada sebuah jaringan besar di dunia yang namanya internet. Artinya, itu adalah revolusi keempat. Nah, ketika kita belum terhubung ke internet, maka kita akan tersisih dari yang namanya humanity. Maka ada pepatah sekarang mengatakan, bukan pepatah sih, ada semacam anekdot gitu ya. Kalau kita cari di Google, kita ketikkan nama kita di Google, dan ternyata tidak ada ketemu, nah itu Anda tidak eksis tuh di network age sekarang. Jadi ketik nama di Google, kalau ketemu, and then you are exist, Anda eksis. Tapi kalau enggak, diragukan tuh, enggak eksis tuh gitu ya. Jadi memang sekarang yang masuk network age gitu, suka nggak suka gitu. Apa boleh buat gitu. Kalau kita tidak mau masuk ke dunia internet ya nggak apa-apa juga, itu pilihan hidup. Tapi kan selalu pilihan ada konsekuensi. Pertanyaannya, apakah dunia internet, dunia teknologi menghilangkan nilai kemanusiaan? Jawabnya tidak sama sekali. Jadi buku ini mengatakan yang namanya digital human itu justru aspek-aspek kemanusiaan itu dia bertambah, ada dimensi-dimensi baru, tapi dimensi-dimensi lama tidak berkurang. Gitu ya. Kalau orangnya antisosial ya dari sononya antisosial, bukan karena teknologi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat semua, kita lanjut. Jadi sekarang ini kita berada di era 5.0, Society 5.0, masyarakat cerdas, di mana perkembangan internet, teknologi digital itu luar biasa. Sudah masuk ke semua aspek kehidupan. Bahkan kita sekarang berbelanja, beli sate, gitu ya, beli kopi malahan, itu semua sudah lewat aplikasi. Bahkan untuk bertransportasi, beli tiket pesawat, beli tiket bioskop, semua lewat aplikasi. Jadi tidak perlu antri lagi, tidak perlu pergi ke warung lagi, dan segala macam. Jadi memang kita berada di era itu. Begitu juga dengan kuliah, sudah bisa lewat online. Walaupun demikian, ada aspek-aspek tertentu yang tidak bisa dilakukan secara online dalam kehidupan, gitu ya. Tetap ada aspek-aspek yang tidak bisa digantikan dengan online. Nah, itu masalah lain gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita anti online, enggak gitu ya. Karena itu adalah salah satu ciri khas dari masyarakat cerdas atau smart society. Kemudian juga demikian pula dengan revolusi industri. Jadi manusia itu sekarang sudah demikian akrab dengan teknologi, Internet of Things gitu ya, dan bahkan sehari-hari kita itu sudah menggunakan teknologi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi kita sudah menggunakan teknologi sehari-hari gitu ya. Nah, saya masuk ke dalam dampak kepada kepenulisan. Dampak kepada dunia kepenulisan. Jadi ada beberapa dampak. Saya akan share di sini kepada sahabat semua. Yang pertama, sahabat semua, teknologi digital hadir sebagai medium of transfer. Jadi teknologi digital ini lahir sebagai media publikasi. Sekarang semua orang bisa menulis di internet, bisa menulis apa saja, dan siap didistribusikan ke seluruh dunia dengan cepat. Apapun bisa ditulis. Anda mau menulis hal yang bermutu atau tidak bermutu, maka itu bisa dilakukan. Semua dengan cepat akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Mengapa demikian? Karena teknologi. Kalau dulu kita menulis,
apakah menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai, kita ketik, kita kirim ke redaktur majalah atau koran, maka kita tunggu, maka kita butuh waktu menunggu, maka akan terpublikasi di media yang kita kirimkan itu. Itu pun jangkauannya tidak luas, hanya jangkauan sesuai dengan peredaran dia di mana. Gitu ya. Sekarang, Anda nulis puisi di Facebook, dalam hitungan menit, puisi Anda tuh bisa mencapai benua Eropa, benua Australia, kemudian Amerika, dan seterusnya. Dibaca oleh orang. Tentu kalau itu tersebar ke sana dan ada yang baca. Artinya apa? Itu bisa tersebar kemana saja. Gitu ya. Tetapi, sebagai medium of transfer, teknologi itu netral. Gitu ya. Namun sekarang muncul isu. Isunya itu ada dua. Isu yang pertama, menulis menjadi sesuatu yang inklusif. Kalau dulu menulis itu adalah eksklusif milik para penulis-penulis yang memang penulis, gitu ya. Sekarang semua orang bisa jadi penulis. Inklusif, dari eksklusif jadi inklusif. Gitu ya. Ya memang sudah begitu, gitu ya. Apapun bisa ditulis. Akibatnya isu kualitas menjadi penting. Sekarang itu, ya, apa yang ditulis itu bisa dibaca setiap orang, tapi persoalannya adalah berkualitas atau tidak. Jadi tipsnya adalah tidak masalah menulis dengan menggunakan media apapun di internet, mau pakai media sosial Facebook, pakai Instagram, pakai blog, atau pakai platform menulis tertentu yang sekarang banyak, gitu ya. Namun tipsnya, tetaplah menjaga kualitas tulisan. Nah, kualitas tulisan ini tidak ada hubungannya dengan digital atau tidak. Karena kualitas tulisan adalah masalah menulis itu sendiri. Mau digital, mau tidak, pakai teknologi atau tidak, yang namanya tulisan berkualitas ya tunduk kepada pakem-pakem menulis yang baik dan benar. Gitu kan. Nah, tulisan yang buruk, cepat atau lambat, akan merusak nama Anda sebagai penulis. Dan Anda akan cepat sekali merusak nama Anda ketika tulisan Anda itu yang tidak baik itu tersebar dan dibaca orang. Orang akan mengerti, segitu doang dia bisanya. Makin lama makin jelek tulisannya, dan sebagainya. Ingat, tulisan Anda adalah jati diri Anda di internet. Jadi, walaupun di internet itu setiap orang bisa jadi penulis, namun tetaplah menjaga kualitas tulisan. Karena tulisan Anda adalah jati diri Anda di internet. Itu adalah tips pertama. Jadi, bukan mentang-mentang kita bisa menulis apa saja di internet, kemudian kita bisa menjadi penulis yang baik. Belum tentu. Karena selalu ada isu kualitas tulisan. Gitu ya. Nah, kualitas tulisan itu di samping khalayak ramai yang membaca, tentu juga khalayak-khalayak tertentu yang mengerti tentang kepenulisan yang baik. Disitulah peran dari kritikus, peran dari evaluator, apapun namanya istilahnya. Mereka akan mengkaji tulisan mana yang baik, tulisan mana yang perlu diperbaiki, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi itu tetap perlu dijaga hal-hal demikian. Yang kedua, sekarang muncul tulisan dalam wujud baru yang tidak bisa dituangkan ke dalam media buku kertas. Jadi, misalnya sekarang itu muncul yang namanya hypertext. Kalau Anda baca sekarang beberapa tulisan cerita di internet, itu dia ditulis dalam bentuk hypertext. Artinya apa? Chapter-chapter yang saling terkait, gitu ya. Dulu pernah ada novel yang terbit kayak hypertext ini dalam bentuk buku kertas. Misalnya tentang petualangan. Ketika akhir bab tertentu, kemanakah si tokoh ini akan bertualang, ke laut atau ke gunung? Jika Anda memilih ke laut, lanjut ke halaman sekian. Jika memilih ke gunung, lanjut ke halaman sekian. Jadi sebuah tulisan, sebuah cerita yang dibuat pakai multi skenario. Nah, itu dulu sempat ada. Nah, sekarang hal demikian menjadi lazim ketika semua dibuat dalam bentuk hypertext.
Jadi tulisan ceritanya tidak linier. Tulisan tuh ceritanya kita memilih alurnya kemana. Sementara penulisnya menyediakan pilihan-pilihan alur cerita. Gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini, tipsnya adalah, jika Anda memiliki kreativitas yang tinggi, kenapa tidak mencoba menulis dalam bentuk hypertext? Tetapi di samping kreativitas, juga dibutuhkan berpikir terstruktur untuk menyusun kaitan antar teks. Nah, ini sudah mulai ada. Beberapa teman-teman saya di luar sana mencoba untuk membuat puisi hypertext. Jadi puisi link dengan puisi yang lain. Kalau diklik di sini, dia dijelaskan oleh puisi yang lain. Jadi kayak puisi yang saling terkait, saling bertaut, gitu ya. Itu adalah wujud baru dalam tulis-menulis yang hanya bisa dilakukan dalam dunia internet. Tidak mungkin kita buat dalam bentuk buku, gitu ya, buku tercetak. Itu yang kedua, dampak kepada penulisan, gitu ya. Yang ketiga, diperkirakan akan terjadi pergeseran selera. Masyarakat penikmat teks menjadi masyarakat penikmat multimedia. Seperti apakah itu? Contohnya di media sosial. Sekarang masih makin banyak orang membaca tulisan teks, atau makin banyak yang nonton TikTok misalnya, atau Reels di Instagram. Jadi sebetulnya mungkin kontennya sama. Satu konten yang satu disajikan dalam bentuk teks, tulisan, sementara konten yang sama disajikan dalam bentuk multimedia. Pesannya mungkin sama, gitu ya. Tetapi wujudnya itu terjadi pergeseran. Tapi jangan lupa, ketika kita membuat multimedia pun, maka itu sebenarnya awalnya juga dari teks. Bukankah ketika kita mau membuat podcast, maka kita harus membuat skenario? Ketika kita juga membuat reels yang isinya mungkin pesan-pesan tertentu, maka bagaimana teksnya, kalimatnya disampaikan dengan compact, ekonomis, dan langsung to the point, dan menggugah. Nah, jadi walaupun wujudnya multimedia, tetapi awalnya itu tetap teks, gitu ya. Jadi tipsnya, jika Anda memiliki kreativitas yang tinggi, kenapa tidak mencoba menulis dalam bentuk multimedia? Tapi walaupun bagaimanapun, teks tetap memiliki peminat tersendiri. Dan teks itu adalah awal yang diperlukan untuk membuat multimedia tersebut. Sebab kalau tidak, multimedianya tidak terarah, tidak jelas tujuannya, gitu ya. Selalu ada skenario dalam sebuah multimedia. Itu adalah yang ketiga. Jadi ada pergeseran itu, gitu ya, pergeseran tersebut. Yang keempat, sekarang muncul topik-topik tulisan yang mungkin tidak lazim buat banyak orang. Topik-topik tulisan yang merepresentasikan kehidupan masyarakat cerdas atau masyarakat digital. Berbagai aspek baru dalam kehidupan. Contohnya, lihat di layar ini. Sebelah kiri itu contohnya puisi judulnya Hacker. Coba, puisi judulnya Hacker. Bagi penikmat bulan, bintang, pantai, angin, ini hacker ini gimana urusannya jadi puisi ya, gitu ya. Tapi itu muncul gitu lah. Atau Anda lihat yang di tengah, artificial intelligence, muncul puisi judulnya artificial intelligence. Saya pun penganut ini gitu ya. Maka buku puisi saya yang terakhir judulnya Metaverse kan, gitu ya. Dan itu memang menggunakan diksi-diksi dari dunia seperti ini. Walaupun sebetulnya yang diangkat itu adalah persoalan sehari-hari, gitu ya. Tapi persoalan sehari-hari yang dihadapi orang sudah bergaul dengan teknologi tentu berbeda dengan persoalan sehari-hari orang yang tidak berhadapan dengan teknologi sering-sering dalam hidupnya. Sehingga diksi yang dipergunakan pun mungkin bisa berbeda. Tetapi sekarang muncul itu. Bahkan cerpen pun sekarang sudah muncul. Misalnya cerpen tentang transplantasi otak gitu. Gimana tuh bikin cerpen kayak gitu? Jadi cerpennya itu cerpen yang apa ya? Yang menggugah gitu. Bagaimana manusia mengalami dilematis ketika mau dilakukan transplantasi gitu. Wah, itu gimana tuh? Gitu ya. Jadi cerpennya bukan hanya tentang rindu, cinta, patah hati dan sebagainya. Kemudian cerpennya juga bercerita bagaimana
Gini misalnya, salah satu persoalan kita di Indonesia ini dalam tulis-menulis adalah kita kekurangan science fiction. Science fiction. Kalau di luar negeri itu, kenapa orang bisa bikin Harry Potter? Kenapa ada film Star Trek? Kenapa ada film Star Wars? Dan seterusnya. Tiba-tiba mereka bisa buat film kayak Armageddon gitu ya, yang futuristik. Karena ada novelnya, dan novelnya itu science fiction. Nah, kita kan agak kekurangan di Indonesia tentang yang sifatnya science fiction, atau hal-hal yang sifatnya lebih bernuansa seperti ini, baik puisi, cerpen, maupun novel. Karena mungkin para penulis kita yang ini belum sepenuhnya bersentuhan. Coba Anda lihat sekarang film Avatar udah masuk yang ketiga kan, film Avatar gitu, atau The Matrix gitu. Itu kan ada novelnya sebetulnya. Novel Avatar, novel The Matrix. Itu kan dia menulis futuristik gitu. Jadi muncul sekarang dampak kepenulisan, topik tulisan merefleksikan kehidupan masyarakat cerdas 5.0 gitu ya. Itu muncul seperti itu. Ada sebuah cerita yang menarik, saya baca cerpen di luar sana, dari luar gitu ya. Itu menarik, antara dunia gaib dengan dunia teknologi. Ceritanya ada makhluk halus dunia gaib gitu ya, ketemu dengan hologram. Gimana ceritanya itu? Ketemu dengan hologram gitu ya. Yang satu hadir dari alam tradisional, katanya satu hadir dari alam teknologi. Itu bagaimana keduanya itu bisa bercakap-cakap. Kreatif dia menulis gitu ya. Sangat kreatif. Jadi tipsnya adalah kenapa tidak mencoba untuk menulis topik-topik yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti tentang internet, hacker, metaverse dan sebagainya, namun dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya ini pun sudah menjadi kehidupan sehari-hari sebenarnya buat orang-orang yang berada di society atau masyarakat cerdas 5.0 gitu ya. Nah, ketika Jagat Sastra Milenia tahun lalu itu mengumumkan akan membuat antologi puisi tentang 5.0, masyarakat cerdas 5.0, itu sempat bermasalah itu karena yang mengirimkan karyanya dikit. Kayaknya para penyair kita masih agak kagok, agak takut menulis topik-topik seperti itu. Dan mereka komplain ke kami, topiknya kok susah banget gitu ya. Topiknya kok rada-rada saintifik begitu? Enggak sebetulnya. Kami mencoba untuk mengajak kawan-kawan untuk poin nomor 4 ini. Topik tulisan merefleksikan kehidupan masyarakat cerdas 5.0. Penyair juga harus mampu, penulis juga harus mampu memotret perkembangan zaman, bahkan memotret dampak dari perkembangan zaman itu terhadap kehidupan kemanusiaan. Nah, ini sudah berapa kali saya cerita, dampak kelima muncul mesin yang mampu membuat puisi dan mesin-mesin yang mampu membuat tulisan lainnya on the way. Sekarang di Jepang sudah ada riset tentang mesin yang mampu membuat esai. Kalau puisi sudah, Google sudah meluncurkan mesin yang bisa membuat puisi. Anda lihat yang puisi sebelah kanan itu, Smoke judulnya, itu adalah puisi buatan mesin, bukan buatan manusia. Gitu ya. Jadi Pak Riri, kalau gitu gimana dong kita penyair ini? Nah, jangan khawatir. Tipsnya jangan takut. Kita lebih kreatif kok daripada mesin. Manusia itu kan dikaruniai Tuhan, kreativitasnya tinggi sekali. Kecuali kalau nggak mau belajar. Pasti suatu saat akan kalah dari mesin. Gitu ya. Jadi memang ketika kita mau belajar, memperbaharui itu semua, kita akan selalu lebih unggul dari mesin. Gitu. Karena mesin itu hanya bisa membuat sesuatu yang sudah diprogramkan ke dia. Sementara manusia punya kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru. Gitu ya. Artinya mesin itu kalau buat puisi, dia mempelajari pola-pola puisi yang sudah ada di dunia ini, kemudian dia ambil diksi-diksi, dia ramu gitu dengan tata bahasa linguistik segala macam. Tapi kita kan manusia bisa keluar dari situ gitu, thinking out of the box gitu. Nah, itu adalah dampak pada penulisan poin kelima. Muncul mesin yang mampu membuat puisi. Sekarang mesin yang mampu membuat esai
sedang on the way. Gitu ya, sedang on the way. Kemudian dampak kepada penulisan. Kurasi puisi semakin sulit gitu ya. Misalnya kalau di tempat Subhan kan sekarang nih lagi persiapan temu penyair Asia Tenggara kedua gitu ya. Sayang mesin yang bisa buat puisi ini baru dalam bahasa Inggris yang saya punya contohnya. Kalau ada yang punya bahasa Indonesia mungkin menarik tuh. Kita minta Google membuat puisi dalam bahasa Indonesia, kira-kira Subhan dan kawan-kawan bisa membedakan nggak sebagai kurator? Ini buatan manusia atau buatan mesin? Gitu, gitu ya. Jadi kurasi puisi dan karya-karya lainnya semakin rumit. Yang mana buatan manusia, yang mana buatan mesin. Nah, maka para kurator dia harus menjadi lebih jeli lagi. Gitu ya, lebih jeli lagi. Saya pernah melakukan eksperimen sederhana, tapi memang dalam bahasa Inggris. Waktu itu saya print ada kira-kira 3 puisi dalam bahasa Inggris, 3 puisi buatan mesin, 3 puisi buatan manusia, tapi dalam bahasa Inggris 3-tiganya. Gitu ya. Jadi ada 6 puisi. Saya minta beberapa kawan untuk membedakan, bisa dibedakan nggak mana yang buatan manusia, mana yang buatan mesin. Memang rada sulit gitu, banyak yang salah juga gitu ya. Padahal mereka kurator yang handal juga gitu. Jadi intinya adalah kita kembali kepada isu etika. Apakah yang dibuat mesin itu puisi? Gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak, karena saya masih beranggapan sampai sekarang puisi itu lahir dari hati, dari roh, dari kalbu. Puisi tidak lahir dari kalkulasi matematis dan algoritma. Kira-kira demikian. Walaupun saya background-nya orang teknologi, saya ngajar matematika, saya ngajar algoritma, tapi saya masih merasa sampai hari ini bahwa yang namanya puisi itu tidak lahir dari kalkulasi matematik dan algoritma. Harusnya lahir dari perenungan, permenungan, kemudian lahir dari yang menggugah, kontemplasi, dan sebagainya. Gitu. Jadi tipsnya, menulislah dengan kreativitas sendiri. Kalau teknologi itu pakai sesuai kebutuhan, tapi bukan untuk membantu kita membuatkan tulisan. Untuk kurator, belajarlah lebih banyak dengan semakin memahami perkembangan zaman. Gitu ya. Ya untungnya sekarang mesin yang bisa membuat puisi ini belum ada yang dalam bahasa Indonesia. Gitu. Semua dalam bahasa Inggris. Yang saat ini ada. Kemudian dampak kepada penulisan di era sekarang yang ketujuh adalah membangun jejaring global. Sekarang itu ya kita harus membangun dengan jejaring global, punya teman penulis di berbagai negara, berbagai wilayah lain, gitu ya. Mengapa dengan demikian? Supaya kita bisa membangun local wisdom yang ditaruh dalam bingkai global village. Subhan, saya masih ingat waktu sesinya Mbak Naning yang tinggal di Belgia. Ya. Beliau kan menulis sebuah cerita yang terjadi di Afrika. Ini menarik. Mbak Naning menulis sebuah cerpen atau novel ya, saya lupa. Yang settingnya di Afrika, Mbak Naningnya tinggal di Belgia, dia orang Indonesia. Ya, cerpen udah cerpen. Cerpen ya. Nah ini kan menarik gitu ya, bahwa dia mencoba untuk menuliskan hal-hal seperti itu. Dan ketika kita juga menuliskan hal-hal lokal wisdom Indonesia, kita apungkan supaya bisa diterima oleh pemirsa mancanegara, kita bisa menaruhnya dalam konteks global juga. Apa kekhasan dari local wisdom kita dalam konteks global, sehingga menarik untuk dibaca oleh orang mancanegara. Kan sekarang semua tulisan bisa melalui medium of delivery mencapai negara manapun. Jadi kita bersama-sama secara globalisasi membangun peradaban global. Jangan salah, menulis itu membangun peradaban. Jika yang ditulis itu berkualitas dan menggugah. Dan itu bisa global. Gitu ya. Jadi tipsnya, internet memungkinkan Anda untuk menjalin pertemanan dengan para penulis di belahan dunia manapun. Mengapa tidak menambah jejaring pertemanan sesama penulis secara global? Banyak loh manfaatnya. Jadi kita cuma tidak kenal penulis, misalnya kayak saya di Bogor, kenalnya hanya penulis seputar Jabodetabek, nggak begitu, gitu ya. Atau yang berada di Sumatera Barat, di kampung halaman saya, hanya kenal sesama Sumatera Barat, nggak juga begitu. Setidaknya kita kenal Indonesia, dan kalau bisa kita kenal mancanegara. Nah itu yang menarik tuh, Subhan.
temu penyair Asia Tenggara, kita membangun jejaring global dan regional. Ya, udah. Itu penting sekali dalam kondisi saat ini. Dan yang terakhir, ini mungkin rada-rada makro ya. Jangan salah, tulisan yang berkualitas, tulisan yang baik, itu dapat mengawal Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals ini adalah sebuah formula yang dibuat oleh masyarakat ekonomi dunia tentang 17 sasaran yang harus dicapai supaya umat manusia itu sejahtera. Jadi ada 17 sasaran global yang diperkirakan oleh PBB baru bisa terwujud paling cepat 2030. Jadi kalau 17 sasaran ini terbentuk atau tercapai 2030, katanya masyarakat dunia itu akan sejahtera. Nah, yang pertama misalnya no poverty, tidak ada kemiskinan, no hunger, tidak ada kelaparan di dunia, dan seterusnya. Ada 17 sasaran strategis dunia. Bagaimana peran kita sebagai penulis? Kita bisa mengkampanyekan 17 sasaran strategis ini untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dengan puisi kita yang puitis, dengan cerpen kita. Misalnya, sekali lagi sambil contoh, cerpennya Mbak Naning waktu itu kan bercerita mengenai yang namanya gender inequality mungkin, atau peace, justice, dan seterusnya. Jadi itu ikut mengawal rasa kemanusiaan kita untuk capai SDG ini, Sustainable Development Goals. Jadi tulisan itu bisa sebagai soul guardian. Jadi jangan pernah merasa rendah diri menjadi penulis. Karena apa? Menjadi penulis itu ganjaran tertingginya adalah hadiah Nobel, sekali lagi. Jadi ketika sebuah novel yang bagus sekali di dunia ini, maka ganjarannya sama dengan penemuan baru di bidang teknologi kedokteran, fisika, dan ekonomi. Sama-sama dapat hadiah Nobel. Iya kan? Siapa bilang sastra itu, tulisan itu main-main? Tidak, itu sangat serius. Gitu ya. Itu sama-sama terima hadiah Nobel. Gitu. Kemudian apa di sini? Sebagai penulis, sesungguhnya Anda berpeluang menjadi penjaga peradaban manusia dengan mengungkapkan hal-hal yang manusiawi atau humanistik sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goals. Ini akan bermanfaat bagi umat manusia. Saat ini, teknologi semakin berkembang, hidup kita dipenuhi teknologi, tapi jangan salah, di dunia ini berkembang gerakan namanya High Technology, High Touch of Humanity. Itu pencetusnya adalah John Naisbitt, seorang penulis futuristik, futurolog. Dia punya buku namanya High Tech, High Touch. Jadi dunia sekarang berkembang, high technology diimbangi dengan high touch of humanity, dengan sentuhan manusia yang tinggi. Maka teknologi disandingkan dengan puisi menjadi sangat indah. Mengapa? Teknologi disandingkan dengan sentuhan manusiawi yang tinggi. Nah, buat saya pribadi, saya merasakan indahnya di situ. Saya orang matematik, algoritma, orang teknologi, tapi saya menemukan bagaimana puisi itu menyeimbangkan semuanya. High technology with high touch of humanity. Nah, itulah sebetulnya peranan kita. Betapa strategisnya menulis di era digital sekarang. Gitu ya. Namun tentu saja ada perkembangan-perkembangan yang wajib kita ikuti. Nggak bisa kita hanya kepada pakem-pakem lama tok. Nilai-nilai luhur pakem-pakem lama yang baik tetap dipertahankan, tapi kita menyesuaikan diri dengan perkembangan. Pada kesempatan ini, saya sudah share kepada kawan-kawan semua ada 8 dampak kepada penulisan di era digital saat ini. Dan ada 8 tips juga untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, presentasi saya tutup dengan quote yang selalu saya bawa kemana-mana. Buat saya ya, mungkin tidak buat orang lain, tapi buat saya, persamaan matematika, algoritma pemrograman, serta puisi
memiliki suatu kesamaan, yaitu sama-sama merepresentasikan fenomena yang kompleks dengan menggunakan simbol-simbol yang sederhana. Demikian saya memahami keindahan ketiganya. Terima kasih banyak. Subhan, kawan-kawan semua, kita lanjut dengan tanya jawab. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Luar biasa ya presentasinya menulis di era digital. Tadi sudah dipaparkan 8 dampak menulis di era digital. Luar biasa teman-teman yang menyimak ya. Dan poin yang paling penting adalah saya catat tadi tidak masalah menulis dengan menggunakan media apapun di internet, namun tetap menjaga kualitas tulisan. Nah, ini yang perlu diwanti-wanti terus, terutama untuk teman-teman yang baru menulis ya, dan teman-teman semuanya di kelas menulis daring maupun di luar kelas menulis daring. Saya menyapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ada 37 orang tadi saya lihat, dan sesi materi sudah disampaikan dengan sangat menarik. Kita buka saatnya sesi tanya-jawab, sudah banyak yang melambaikan tangan. Nanti teman-teman juga bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan di-copy oleh tim kreatif. Baik, saya undang pertama Uda Johnson Effendi di Palembang, Sumatera Selatan. Kepada Uda Johnson dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi ya. Terutama abang kita nih, Pak Riri Satria. Pemaparan tadi sungguh sangat terkesan bagi saya itu. Yang menjadi pertanyaan saya, di era globalisasi sekarang yang katanya 5.0, 0,5 menjelang 5.0 tadi, dan sudah melewati 4.0, itu yang saya pikirkan dampak pengangguran. Yang saya pikirkan dampak pengangguran. Karena apa? Karena semua apa-apa nanti di-handle oleh mesin. Dan mesin itu sudah masuk kemana-mana, termasuk teknologi persawahan, termasuk teknologi kedokteran, rumah sakit, dan sebagainya, terus rumah makan, semuanya serba online. Dan tentu semakin banyak nanti pengangguran. Itu yang saya pikir. Dan bagaimana kita mensikapi itu? Itu untuk teknologi dampak. Terus yang masalah tulisan itu antara tulisan yang ditulis oleh seorang penyair dan ditulis oleh mesin. Bukankah yang menulis mesin itu juga penyair? Itu yang saya pikir. Ataukah dia konteksnya berbeda dari tulisan yang dia tulis seorang penyair menulis dengan mesin itu hasil karya mesin, sementara pengendali mesin itu sendiri seorang penyair. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Kira-kira mungkin Pak Riri bisa mengambil maksud yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhan, saya itu agak pelupa, jadi boleh jawab langsung ya. Oke, baik, silakan. Silakan. Nah, ya. Terima kasih, Bang Johnson. Sehat selalu. Alhamdulillah. Yang pertama, gini, pengangguran itu tidak akan terjadi kalau manusia mengembangkan dirinya jauh lebih baik, selalu lebih baik dari mesin. Sehingga hanya pekerjaan-pekerjaan klerikal lah yang diserahkan kepada mesin. Manusia mengerjakan pekerjaan yang lebih manusiawi. Sekarang Bang Johnson, ya, apa yang terjadi di negara kita adalah banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru, tetapi yang mengisinya bukan orang Indonesia, karena kita tidak punya keahlian. Karena apa? Kita punya bonus demografi, tapi anak-anak muda kita kalah skill dengan orang-orang luar. Maka saya selalu menggenjot mahasiswa saya, tidak ada cerita kamu bikin sesuatu yang baru, dan harus bisa bersaing dengan luar itu. Kalau tidak, kamu akan menjadi penonton di negara sendiri, dan yang kedua, kamu disapu bersih oleh mesin. Ya, kalau pekerjaannya penjaga pintu tol, ya masa seumur hidup mau jadi penjaga pintu tol? Di-upgrade lah ilmunya. Sehingga penjaga pintu tol bisa diambil alih mesin, dia bekerja yang lebih high lagi, yang lebih handal lagi. Jadi sebetulnya mesin tidak akan pernah bisa menggantikan manusia sebenarnya. Hanya untuk hal-hal yang sifatnya clerical dan hal-hal yang sifatnya memang
hal-hal yang sifatnya yang sudah dikasih tahu kepada dia. Sementara manusia itu dikaruniai banyak kreativitas dan segala macam. Tapi mesin akan menggantikan manusia yang tidak memaksimalkan daya pikir dan daya kreatifnya. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tulisan. Bang Johnson, yang menulis puisi di mesin itu bukan penyair. Itu mesin itu sendiri. Karena dia sudah diprogram seperti penyair. Jadi bukan penyair yang entry data di sana, bukan. Gitu ya. Jadi dia sudah diprogram sehingga dia bisa menulis seperti penyair, namanya teknologi kecerdasan buatan, Pak Johnson. Jadi memang dibikin mesin itu mirip cerdasnya dengan manusia. Tetapi sekali lagi, secerdas-cerdasnya mesin, dia hanya bisa melakukan apa yang sudah dikasih tahu ke dia, kan? Iya. Nah, dengan Ya, kita jadi manusia. program berarti. Iya, berbeda dengan kita manusia. Gitu. Manusia kan dikaruniai daya pikir dan daya kreatif, daya rasa, daya kontemplasi yang tinggi, yang mana mesin nggak bisa lakukan. Gitu, Bang Johnson. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Balik ke Bang Subhan. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Demikian Bang Johnson Effendi ya di Palembang. Teman-teman lainnya silakan nanti melambaikan tangan untuk mengajukan pertanyaan atau mengisi pertanyaan di kolom komentar ya. Penanya berikutnya dari Mawadatur Rahmi. Silakan Kak Rahmi, aktifkan video dan mikrofonnya. Baik Kak, saya Mawadatur Rahmi dari Payakumbuh ingin bertanya. Jadi gini Kak, satu pertanyaannya, gimana cara mengolah informasi gitu? Banyak kali informasi yang kayak, oh ini kayaknya benar, ini kayaknya benar. Gimana cara efektifnya supaya tahu ini hoax apa enggak gitu Kak? Terus juga yang kedua, dalam menulis tuh gimana caranya supaya konsisten gitu Kak? Bisa semangat terus menulisnya gitu. Terus yang ketiga, kadang dalam menulis itu kita pingin ngepost gitu Kak, cuman takut ini benar nggak ya, ini atau ini salah, ini punya dampak yang baik nggak buat orang lain gitu Kak. Jadi gimana cara mengatasinya, padahal pengen rasanya untuk mengeksplor diri gitu Kak. Nah, sekian Kak. Baik, terima kasih Kak Rahmi di Payakumbuh. Ini menarik, 3 pertanyaannya udah. Kita hari ini dengan adanya era digital itu dibanjiri dengan banyak informasi ya. Nah ini kaitan dengan menulis, bagaimana nanti kiat menyaring informasi itu sehingga tulisan kita bisa lebih fokus begitu ya. Kemudian dalam menulis bagaimana agar bisa konsisten, dan ketika tulisan sudah jadi ingin tagageh, tergesa-gesa menerbitkannya di media sosial, di media-media lainnya. Bagi-bagi kiatnya udah, silakan udah. Baik, Subhan. Rahmi, yang pertama, memang kita di era sekarang mengalami sebuah fenomena yang namanya information overload. Jadi sekarang tidak ada kamusnya kita kekurangan informasi. Kalau ada manusia sekarang kekurangan informasi itu aneh. Yang ada sekarang kita kebanjiran informasi. Gitu ya, kebanjiran informasi dari grup WA kita, dari internet kita, dari Facebook kita, dari Instagram kita, dari TikTok kita, dan dari Twitter kita, dan seterusnya. Jadi kita kebanjiran informasi. Nah, sekarang yang diperlukan buat kita adalah bagaimana kita menyaringnya. Tips pertama, Anda harus jelas dulu informasi mana yang relevan buat hidup Anda. Dulu Rahmi, ketika saya baru punya Facebook, tahu nggak Rahmi, saya tuh ikut grup di Facebook itu, mungkin ada 100 lebih, mungkin ada hampir berapa gitu. Jadi saya euforia. Selagi ada grup puisi, dulu saya ikuti tuh Rahmi. Ya, gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat banyak yang tidak relevan dengan hidup saya. Banyak yang akhirnya justru membuat saya hanya buang-buang waktu. Akhirnya satu persatu saya unsubscribe. Satu persatu. Gitu ya. Sekarang paling untuk grup sastra, paling saya cuma ikut sekitar 18. Bayangkan, dari lebih dari 100 berkurang jadi 18. Saya mencoba untuk menyaring mana kira-kira yang relevan dengan saya.
Sebab kalau saya ikuti semua, nanti waktu saya habis untuk bermedsos ria. Kapan saya kerjanya? Gitu kan. Yang kedua, grup WA juga demikian. Saya unsubscribe banyak. Buat apa saya ikut itu? Ikut ini. Kecuali kalau memang grup yang temporer ya, gitu. Nah, misalnya kalau grup Padang Panjang saya ikut. Nah, kemudian grup ikut gitu. Nah, kita memiliki yang namanya proses penyaringan filtering pada diri kita, self filtering. Cuma self filtering ini tidak akan jalan buat orang kalau dia tidak tahu sebenarnya apa yang penting dalam hidupnya. Sebab kalau tidak tahu apa yang penting dalam hidupnya, semua dia merasa penting. Akhirnya semua dia subscribe. Akhirnya dia pening sendiri. Akhirnya sakit kapalo surang, paniang surang. Kenapa? Karena tidak bisa memilah-milah. Nah, kembali kepada diri kita melakukan self-filtering. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyaring itu hoax tesis S2 mahasiswa, itu bagaimana menyaring hoax atau tidak, kita susah menemukan algoritmanya. Tetapi setidaknya saya bisa share bahwa ada beberapa tips yang bisa kita pakai, walaupun tidak perfect ya, tapi setidaknya 70% berhasil, walaupun masih ada kemungkinan melesetnya. Yang pertama, kita harus melihat credibility sumbernya. Itu siapa yang menyebarkan credibility. Credibility itu artinya membuat, ya. Apakah dia dibuat oleh orang yang kredibel atau lembaga yang kredibel. Yang kedua, lakukan cross-check ke berbagai sumber. Apakah memang ada demikian? Kita pernah tertipu beredar di internet sebuah puisi yang dianggap puisi Chairil Anwar. Dan banyak orang sudah memposting itu puisi Chairil Anwar. Ternyata tidak. Itu hoax. Gitu ya. Mengapa? Karena itu diverifikasi ke sumbernya, ke sumber-sumber resmi dokumennya. Maka itu adalah yang kita lakukan. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk mengamini atau meyakini sesuatu. Seringkali kita tidak sengaja bagian dari manusia-manusia yang ikut menyebar hoax. Karena apa? Ada hoax yang datang tanpa kita melakukan verifikasi dan berpikir, langsung kita share ke tempat lain. Lebih kepada ketidaktahuan kita. Makanya benar dalam ajaran agama Islam bahwa kalau kebetulan agama saya Islam mengatakan memang beda manusia yang dikaruniai pikiran yang sama yang tidak gitu kan. Dan Tuhan juga menyuruh kita ya tafakarun, berpikir. Kalau nggak mikir langsung share ya susah kita kan gitu. Kan kita disuruh begitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita lihat hoax itu ini. Hoax itu biasanya dia seringkali menggunakan diksi-diksi yang tajam, yang kasar dan sebagainya. Itu layak dicurigai. Walaupun itu tidak pasti ya. Ada probability di situ. Nah, disitulah proses filtering itu terjadi. Ya, proses filtering itu terjadi. Yang terakhir, yang ketiga tadi saya lupa Remi apa? Oh ya, Anda ragu mau memposting atau tidak, gitu ya. Rahmi memang kalau kita menulis sesuatu jangan buru-buru diposting. Karena ketika kita menulis ada proses untuk melakukan revisi dulu. Kita menjaga jarak dengan tulisan kita versi awal. Kita melakukan ketika setelah menulis puisi jangan buru-buru posting. Kita jaga jarak dengan karya kita evaluasi ulang. Bahkan kalau perlu minta sahabat kita untuk memberikan kritik kepada kita. Nah, ketika kita sudah yakin itu baik dan memenuhi kaidah-kaidahnya, postinglah. Nah, mengapa kita ragu? Mengapa kita ragu ini benar salah? Itulah kenapa kita ragu, karena kita nggak pegang ilmunya. Gitu ya. Maka lagi-lagi berpikirlah, punya ilmunya lah gitu ya. Maka kita tidak akan ragu. Gitu. Ya, memang keraguan akan selalu menghampiri mereka yang tidak memiliki ilmunya. Makanya dalam
Dalam ajaran agama kita itu ikrok, membaca, ya tafakarun, berpikir, belajar, itu segala macam, itu memang menjadi kewajiban. Sebab kalau tidak, kalau enggak subhan, kalau enggak ada ilmunya, wah tatang kok ragu tarik subhan. Jadi kita ragu terus. Nah, itu adalah tips dari saya. Jadi memang mengapa kelas menulis daring ini hadir, Mas Subhan, salah satunya adalah untuk nambah ilmu kita bersama-sama, kita belajar dari berbagai narasumber. Silakan kita nambah pengetahuan kita. Begitu Rami, terima kasih, saya balik ke Subhan. Ya, terima kasih udah. Ya, demikian Kak Rami ya, Mawadatur Rami di Payakumbuh. Iya, kita perlu belajar terus untuk mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari para pakar-pakarnya, seperti pada malam hari ini dari Udari di Satria. Ya, jadi ketika nulis jangan buru-buru ngepost ya, jangan lekas di-share, jangan lekas dikirim, lakukan penyuntingan berkali-kali. Nah, satu tanda baca saja keliru akan berpengaruh nanti untuk kualitas karyanya. Baik, dari Payakumbuh kita ke Payakumbuh lagi, ada Kak Delvia Andrini. Silakan Kak Delvia. Ya, terima kasih banyak Bang Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pemaparan dari Bang Riri tadi, ya sangat berdaging semua. Memang kita membutuhkan suntikan-suntikan ilmu terbaru yang mungkin yang sangat update dan banyak yang saya ketahui mungkin baru malam ini tadi ada berbagai macam, ada mesin puisi dan segala macamnya, tadi ada hipertek juga. Mungkin pertama sekali saya dengar dan juga sangat tertarik juga bagaimana nanti untuk membuat hipertek ini. Bang Riri, sebagaimana yang disampaikan tadi, salah satu manfaatnya untuk dalam penulisan dalam dunia digital ini adalah memanusiakan manusia di planet bumi, begitu ya Bang Riri ya, yang menjaga peradaban manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyaknya platform untuk menulis dari digital, bisa di media sosial dan platform lainnya begitu. Dan itu diisi dengan berbagai macam jenis cerita, jenis ada romannya, horornya, komedinya, berbagai macam cerita yang bisa digunakan oleh siapa saja yang berminat untuk menulis begitu, penikmat media sosial dan juga dari kita yang mungkin pemula untuk menulis. Yang menjadi pertanyaan saya, ada enggak batasan-batasan tulisan yang bagaimana cara yang bisa diterima oleh media sosial dan platform? Karena ada pernah saya baca juga mungkin ada yang agak vulgar begitu, mungkin agak sensitif untuk bahasanya. Jadi apakah ada dikat enggak untuk jenis-jenis cerita mungkin yang terlalu bersifat pribadi dan sensitif begitu? Mungkin itu saja Brady, karena kita ini untuk menjaga etika juga sebagai seorang penulis, dan juga sekali lagi tadi seperti yang Bang Riri sebutkan tadi, untuk menjaga peradaban, memanusiakan manusia. Mungkin itu saja Bang Riri, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bang Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Salam. Andri. Ya. Langsung jawab Sultan ya. Ya, silakan udah. Ya. Apakah ada batasan? Batasannya pertama adalah law, hukum. Yang kedua adalah etika. Gitu ya. Kalau pergi ke Prancis atau pergi ke negara-negara yang sangat liberal, itu nulis pornografi tidak melanggar hukum. Buat mereka tuh bagian dari peradaban. Buat kita tidak. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah law, hukum. Nah, dan itu law memang harus ditegakkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah etika. Etika itu tidak ada hukumnya. Hanya saja kalau etika itu dilanggar, biasanya kita mendapatkan sanksi sosial, tidak disukai, dan segala macam. Apakah ada batasan-batasan dalam menulis itu? Biasanya setiap platform membuat aturan etika penulisan sendiri. Ada aturan-aturannya. Gitu ya. Bahkan media yang diasuh oleh oleh jagat sastra milenial seperti sastra media juga memiliki etika-etika sendiri. Etika itu tidak hanya dari sisi konten, tetapi juga dari sisi proses. Apa misalnya? Bagaimana kalau kita memplagiat? Itu kan juga pelanggaran berat sebetulnya dalam dunia kepenulisan.
Kemudian bagaimana jika ada platform yang isinya kok tulisannya esek-esek begitu, Bang Riri? Gitu. Pertanyaannya, melanggar etika nggak? Melanggar hukum nggak? Kalau tidak melanggar hukum, artinya sudah dilihat oleh Internet Sehat, gerakan sensor Internet Sehat oleh Kementerian Kominfo, itu aman. Nah, mungkin ada komunitas yang memang begitu, ya sudah, kita nggak usah ikut itu. Ya, berarti ada etika yang tidak kita sepakati di sana. Ya sudah, kita nggak usah ikut itu. Mari kita ramaikan, kita semarakkan platform-platform kepenulisan yang memang menurut kita memberikan banyak manfaat. Gitu ya. Jadi nggak usah kita pikirkan yang itu. Karena apa? Kayak sudahlah, itu memang kalau memang dilarang pasti nanti akan diblokir oleh Internet Sehat dari Kominfo gitu kan. Gitu. Jadi begitulah yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada batasan. Tetap saja untuk menulis itu ikuti kaidah menulis yang baik dan benar. Apakah itu menulis puisi, cerpen, novel, esai, ataupun apa. Bahkan menulis ilmiah sekalipun. Ikuti kaidah-kaidahnya. Setiap penulisan itu ada kaidah, ada aturan, ada etikanya. Gitu. Menulis reportase, fitur, dan sebagainya. Gitu, Uni Delvia, Pak Kumbu, terima kasih, Subhan. Ya, terima kasih, terima kasih Uni Delvia di Payakumbuh. Ya, ada aturan, kaidah. Kalau dalam jurnalistik ada kode etik, menulis juga perlu kode etik ya teman-teman sekalian agar tidak jadi masalah ketika tulisan itu terbit dan dibaca oleh banyak orang. Baik, dari Payakumbuh Sumatera Barat kita ke Aceh ada Tiara. Silakan Tiara. Terima kasih Bapak Subhan. Perkenalkan saya Tiara, berasal dari Aceh. Saat ini mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Banda Aceh. Bapak izin bertanya, mengapa di Indonesia karya-karya sifatnya fantasi tidak terlalu jadi sorotan dalam dunia literasi? Kan orang-orang literasi sekarang hanya fokus kepada yang logika-logika saja gitu. Padahal seperti yang Bapak katakan di presentasi Bapak barusan, karya-karya Barat seperti karya Harry Potter lah justru yang ditunggu-tunggu hadir di Indonesia. Itu dibuktikan bahwa Indonesia karya itu udah lebih maju gitu Pak. Pertanyaan saya itu, mengapa karya fantasi yang diambil di para remaja itu tidak terlalu jadi sorotan Pak? Terima kasih. Baik, Tiara di Aceh, terima kasih. Kenapa karya fantasi remaja kurang menjadi sorotan? Oke, udah Riri, silakan. Ya, terima kasih Tiara. Ya, persoalannya kenapa tidak diminati atau tidak jadi sorotan? Ya simpel, karena nggak ada yang mampu nulis, itu aja. Misalnya, tiba-tiba saya pernah diinterview oleh seorang penulis. Saya diinterview oleh seorang penulis. Bang Riri, saya mau menulis novel. Oh, tentang apa? Tentang sepak terjang seorang hacker, kemudian dia punya ini, punya itu, kemudian dikejar itu. Waduh, bayangkan dia untuk menulis novel, sebuah novel, dia menginterview 8 orang. 4 diantaranya ahli tentang teknologi. Jadi proses menulis novelnya didahului oleh sebuah proses research. Gitu ya. Begitu juga Tiara, ketika kita ingin membuat novel, ada makhluk asing dari luar angkasa, bagaimana mungkin kita bisa menulis novel itu? Membedakan galaksi Bima Sakti, Andromeda, Ursa Mayor, Ursa Minor aja nggak bisa. Nggak mungkin kita bisa menulis itu. Jadi harus ada. Kemudian bagaimana mau menulis tentang makhluk asing dari luar angkasa, bumi itu planet keberapa dalam tata surya, itu kita tidak tahu gitu kan. Nah, itu harus penting pengetahuan seperti itu. Mengapa Ian Fleming bisa menulis serial James Bond itu banyak novelnya? Karena dia menginterview intelijen. Bagaimana kiprah intelijen? Maka yang namanya serial James Bond itu kan penulis novel aslinya namanya Ian Fleming. Maka dia nulis banyak dan kemudian difilmkan. Maka Ian Fleming jadi kaya raya. Nasibnya sama dengan yang nulis Harry Potter, saya lupa namanya. Gitu ya. Sama dengan Lucas yang menulis Star Wars. Jadi mereka menulis itu betul-betul memiliki wawasan pengetahuan yang pas dengan itu.
Sekarang misalnya yang lagi in apa? Kita menulis tentang misalnya gini. Pernah nonton filmnya Iko Uwais nggak tentang The Raid dan segala macam? Ya. Mungkin nggak kita bisa menulis skenarionya kalau nggak bisa bedain silat Padang, Minang dengan silat dari Sunda, gitu ya? Mungkin nggak bisa. Itu harus tahu bedanya, gitu ya. Jadi artinya menulis itu memang harus memiliki wawasan. Nah, wawasan yang terkait dengan teknologi ini, menurut saya sekarang ini kebanyakan penulis Indonesia masih gamang. Kita masih butuh waktu, gitu ya. Tapi satu persatu sudah. Contohnya dulu ada penulis D. Lestari, gitu ya, tuh berani itu dia menulis masuk ke dalam science fiction, gitu. Jadi memang kita butuh waktu ke sana, dan di mana kita membudayakan itu? Nah, membudayakannya di sekolah. Persoalan besar adalah kembali kepada sahabat kita, guru-guru kita di sekolah. Begini, saya mau cerita, adik saya pernah dia dikasih nilai jelek untuk menggambar, bukan menulis ya, menggambar. Mengapa? Karena ketika ditanya ke gurunya, adik saya itu nggak jelas menggambar apa. Padahal adik saya itu dia gambar dinosaurus, gitu ya. Waktu itu kami kebetulan di Padang karena papa suka pergi ke luar negeri, jadi bawa buku-buku. Jadi kami itu sudah mengenal dinosaurus sejak tahun 70-an, gitu ya. Jadi adik saya menggambar dinosaurus. Kata gurunya gambarnya nggak jelas. Nah, akibatnya adik saya takut untuk menggambar hal-hal seperti itu. Karena takut dapat nilai jelek. Matilah kreativitas dia. Nah, itu juga menjadi problem. Di mana saya mengatakan, saya juga seorang guru, saya seorang dosen. Tapi kita juga dosen atau guru ini kadang-kadang juga berpotensi untuk mematikan kemampuan kreativitas itu. Mengapa? Karena wawasan kita juga nggak sampai barangkali. Nah, jadi memang ada banyak faktor. Tetapi tips saya buat Tiara, tidak usah khawatir dengan itu, tetap upgrade dirinya, tetap banyak membaca. Tipsnya satu, Tiara, banyak membaca. Penulis yang baik dimulai dengan pembaca yang baik. Itulah sebabnya kita betul-betul menjalankan perintah Iqra, ya nggak Tiara? Gitu. Kalau nggak gimana mau menulis yang baik kalau bukan pembaca yang baik? Pembaca teks dari buku atau pembaca tanda-tanda alam. Tapi membaca tanda-tanda alam kalau nggak punya latar belakang keilmuannya kadang-kadang bisa misleading. Gitu. Baik, kira-kira demikian Tiara. Saya kembalikan Subhan, terima kasih. Ya, terima kasih udah Tiara. Ya, terus membaca, terus menulis, walaupun nulis fantasi remaja. Jangan risau, setiap tulisan tentu akan menemukan pembacanya. Ya, tulis Tiara, tulis. Baik, dari Aceh kita ke Mojokerto, Jawa Timur, ada Kak Fatati Maulidia. Silakan Kak Fatati. Ya, selamat malam Bunda Riri. Malam. Assalamualaikum. Senang sekali baru bersua lagi ya. Setelah baca buku-bukunya, ada beberapa kiriman buku karangan Bunda Riri itu memang kayak futuristik gitu. Futuristik tapi relevan dengan apa ya, gabungan sastra dengan futuristik, karena apa ya, terutama yang metaverse, jelajah dan sebagainya itu sangat menikmati sekali. Nah ya, berkaitan dengan menulis di era digital ya, karena ini bidangnya Bang Riri ya, ada satu dilema saya bilang gitu ya, berkaitan dengan literasi digital. Bisa dikatakan ketika masyarakat Indonesia masih bertahan sebagai bangsa negara dengan minat baca sangat rendah. Tapi pada saat yang sama pengakses internetnya orang Indonesia ini 4 besar dunia gitu. Nah, tapi ternyata ketika saya baca sebuah survei gitu, hasil survei saya lupa gitu ya. Ternyata yang diakses di internet masyarakat kita itu chatting online, sosial media, dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, misalkan transportasi, GoFood dan sebagainya, itulah untuk urusan itu yang memang jauh dari harapan kita membaca sebuah pengetahuan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan,
tantangan apa ya? Apa yang perlu dilakukan oleh seorang penulis ya ketika kita bertarung di medan era digital yang sangat bebas, arusnya itu sangat deras ya. Kalaupun ada filter, saya kira butuh perjuangan yang besar. Terutama ibu-ibu seperti saya, bagaimanakah apa ya, menyediakan akses untuk anak yang aman gitu ya. Kita tidak bisa sepanjang hari memantau apa yang diakses oleh anak-anak kita terutama. Nah, yang saya tanyakan membentuk masyarakat yang literat di era digital dari seorang penulis untuk perjuangan seorang penulis di era digital untuk membentuk masyarakat yang literat. Gitu kira-kira kayak gimana ya kalau kita tahu bahwa lebih banyak sampahnya atau lebih banyak ininya gitu loh, konten-konten yang hadir setiap hari bahkan dari sebuah media online itu karena kebutuhan untuk dapat clickbait gitu ya, sehingga mereka lebih banyak menyediakan berita-berita atau konten-konten receh yang minir manfaat gitu loh ya. Nah itu kira-kira seperti apa nanti sebuah upaya dilakukan oleh pendidik, penulis untuk membentuk masyarakat literat di era digital. Kira-kira kayak gimana gitu. Kita tahu tantangannya luar biasa. Arus media dan lain-lain ya, media sosial dan sebagainya itu saya kira berat gitu loh. Kira-kira kalau di dalam sudut pandangnya Bang Riri sebagai seorang pengamat gitu ya, kita tahu YouTube yang views-nya jutaan justru yang tidak ada unsur manfaatnya gitu. Dan itu banyak yang suka, banyak yang mengakses gitu. Nah, kayak kita sebagai katakanlah guru ya, kita sebagai salah satu yang ingin sekali kontribusi positif gitu. Sepertinya kayak kalah gitu loh. Itu kira-kira kayak gimana gitu sudut pandangnya Bang Riri gitu ya. Cukup ditangkap. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Kepala gitu Bang Riri. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah ujung tombaknya itu memang guru. Jadi tidak mungkin anak didik itu bisa literat secara digital kalau gurunya nggak mulai dulu. Itu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin tuh. Sama dengan dosen. Nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin muridnya bisa mencapai masyarakat 5.0 kalau gurunya masih masyarakat 3.0. Oh. Nah, itu memang riset menunjukkan demikian. Role modelnya ya, dia harus jadi role model. Akibatnya, karena semua itu akan kembali bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi. Yang saya lakukan sebagai dosen adalah saya selalu memberi tugas itu memaksa anak-anak mahasiswa saya, baik S1 maupun S2, untuk melakukan searching di internet dari berbagai sumber. Selalu saya mulai itu. Apa istilahnya? Carilah di internet apa yang dimaksud dengan ini, kemudian lakukan analisis ini, kemudian bagaimana pendapat Anda, dan seterusnya. Jadi memang tugas-tugas PR yang saya berikan itu banyak membuat orang harus searching hal-hal yang bermanfaat di internet. Secara tidak langsung kita mencoba untuk mengedukasi bagaimana mereka mengakses konten-konten yang memang bermanfaat, gitu ya. Itu yang pertama. Itu memang pertama. Kemudian yang kedua adalah kembali ke diri kita juga. Kita ini mau nambah sampah atau nambah manfaat di dunia internet? Kalau mau nambah sampah ya kita juga jangan-jangan ikut nambah posting-posting hal yang nggak penting, ya, posting hal yang sampah, gitu ya, jangan-jangan. Nah, secara tidak sengaja kita juga ikut untuk tidak mencerdaskan masyarakat, gitu kan. Kalau hal-hal yang having fun sih oke, gitu ya. Tapi hal-hal yang hoax segala macam tuh. Nah, kembali juga kadang-kadang untuk hal ini role modelnya kembali guru dan pendidik, orang seperti kita.
Lah kalau dosennya dan gurunya ikut sharing hoax gimana? Ya, anak muridnya lebih hoax lagi gitu kan. Jadi itu adalah tips-tipsnya. Tipsnya akibatnya kembali pada diri kita sebagai guru dan orang tua. Itu tadi sebagai guru, sebagai dosen. Sebagai orang tua, itu kita juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya, ini yang saya lakukan baru saja, kira-kira sebulan yang lalu. Saya minta kebetulan 2 orang anak saya kuliah di Jawa Timur, 1 di Surabaya, 1 di Malang. Oke, coba kalian cari, kalau mau liburan seminggu di Jawa Timur itu, kemungkinannya yang bagus tuh apa saja. Kalian kan tinggal di sana, coba cari di internet. Wah, mereka sibuk nyari di internet. Kalau di Surabaya ada ini, Pak, gitu ya. Kalau di Malang ada ini, atau mau nyebrang ke Madura ada ini, atau mau sedikit maju ke perbatasan Jawa Tengah ada ini, gitu ya, dan segala macam. Nah, itu mereka search melalui internet. Dan kami juga selalu memberikan tugas untuk menentukan destinasi wisata itu kepada anak-anak. Anak-anak yang nyari. Raihan, Nadia, minggu depan 2 bulan lagi kita akan pergi ke sini, ke sini, ke sini. Coba kalian cari rute yang terbaik apa untuk kita bisa kunjungi 10 hari liburan. Mereka akan mencari, Pak, ini di sini. Ini kalau kita dari sini ke sini itu jauh, Pak. Maka kita baik hari pertama tuh ke sini dulu. Nah, ada sebuah proses berpikir yang kita latih sebagai orang tua. Mereka mencari data yang valid, tidak hoax, melalui internet, dan mereka menganalisisnya, kemudian memberikan solusi kepada kita. Nah, itu peran orang tua yang bisa dilakukan oleh orang tua, gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi tadi saya sudah contohkan bagaimana peran kita sebagai pendidik dan peran kita sebagai orang tua. Dan tentu saja sebagai role model bagaimana, gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah tentu saja kita juga tidak ingin mengisi internet itu dengan dunia yang sangat serius terus, kering pula, nggak ada manfaat pula. Apakah tabu mengisi dunia digital itu dengan hal-hal yang sebetulnya lelucon, having fun, hal-hal yang membuat tertawa? Tidak, itu boleh-boleh saja. Gitu ya, itu boleh-boleh saja. Dan itu juga akan memberikan semacam happiness proses kepada orang-orang. Jadi itu saja Mbak Umu Hasan dari tips dari saya. Pertama, sebagai pendidik, maka kita bisa memberikan assignment yang membawa secara tidak sengaja mahasiswa atau murid kita mengakses internet dengan baik dan bermanfaat. Mereka mencari-cari situs-situs yang baik. Yang kedua, sebagai orang tua, kita juga bisa memberikan tugas-tugas tertentu kepada anak-anak kita, di mana mereka terlatih menggunakan internet untuk hal-hal bermanfaat. Gitu. Kita challenge mereka, dan itu yang sering saya lakukan, challenge, gitu ya. Bahkan ketika kami dulu ketika kami dulu mau ke luar negeri gitu ya. Bayangkan, ini pernah cerita Mbak Fatati. Kami sekeluarga mau ke Palestina dan Israel waktu itu. Jadi saya minta, carilah info tentang Israel. Jadi kalau kita masuk perbatasan lewat kota Jericho dengan Jordania, kemana kita berikutnya? Wah, mereka sibuk. Wah, ke sini dulu Pak, ke sini dulu Pak, ke sini dulu. Nah, jadi mereka berusaha untuk menggunakan internet dengan baik. Begitu Mbak Fatati, begitu Subhan, terima kasih. Baik, terima kasih udah Mbak Fatati di Mojokerto. Demikian ya. Dari Mojokerto kita ke Kota Padang, ada Bang Ronald. Silakan Bang Ronald. Terima kasih Pak Subhan. Izin Pak bertanya, tadi Bapak kan menjelaskan tentang human digital atau manusia digital. Kebetulan saya juga ada memiliki sebuah buku tentang manusia digital ini yang karangan Chris Skinner. Ada hal menarik. Itu terjemahannya tuh. Ya, ada hal menarik dalam buku ini, Pak. Kan ada sebuah film yang berkisah tentang Theodore. Theodore ini adalah seorang penulis yang kesepian untuk berkesempatan mencoba sistem operasi buatan, kecerdasan buatan pertama dunia.
Dia ini mengapa berkomunikasi dengan Samata. Samata ini adalah sistem operasi kecerdasan buatan itu, Pak. Ini kan apa? Kayak berhubungan berkomunikasi dengan kecerdasan buatan itu, Pak. Itu kan adalah sampai dia jatuh cinta dengan komunikasi, menjalin komunikasi tersebut. Bagaimana kita melihat hal ini terjadi, betul nggak akan terjadi nanti? Di dalam buku ini ada dikatakan Samata ini akan terjadi ketika akan terjadi nyata pada tahun 2023. Itu pertanyaan pertama, Kak. Apakah bagaimana pandangan Bapak mengenai Thornton dan Samata ini? Yang kedua itu adalah bagaimana kita melihat kecerdasan buatan ini, tingkatan kecerdasan buatan ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ronald. Wah, Ronald udah baca bukunya, mantap itu. Saya suka tuh kalau ada yang baca buku-buku mutakhir itu. Ronald, mahasiswa atau sudah selesai kuliah? Kebetulan, Pak, saya sekarang saya berasal dari Padang, sekarang lagi berkuliah di Aceh, Pak. Dari Aceh. Oh gitu, Aceh. Jurusan apa, Ronald? Sebenarnya saya ini suka membahas tentang teknologi, Pak. Tapi sekarang ini saya jurusan ilmu pemerintahan, Pak. Oke, karena bacaan dia sudah human, lu menarik sekali. Ronald, saya pertama apresiasi pada Ronald karena Anda membaca buku itu, dan itu luar biasa. Yang kedua, ini udah 2 tahun. Iya betul. Saya beli buku itu, buku aslinya tahun 2016 di Paris waktu itu, waktu baru keluar. Nah itu menarik bukunya. Tapi oke, karena Ronald sudah membaca buku itu, saya mohon maaf kepada pendengar yang lain, mungkin bahasanya spesifik yang ada di buku itu, menjawab pertanyaan Ronald, gitu ya. Yang pertama, Ronald pernah nonton film Avengers nggak? Nah, kan ketika si Iron Man, Tony Stark itu, dia punya Jarvis, teknologi sendiri yang selalu jadi konsultan dia bertanya apapun. Jarvis, bagaimana musuh kita? Kemana perginya? Jarvis, kemana itu? Jadi Jarvis ini kayak asisten pribadinya, tempat dia bertanya. Jarvis, tolong advice saya tentang ini. Berapa tenaga kita, senjata kita berapa? Nah, jadi memang itu mirip dengan yang ada di situ. Yang jelaskan. Intinya adalah akan berkembang teknologi kecerdasan buatan yang bisa membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang terstruktur. Yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur, maka itu akan menjadi panjang ceritanya. Nah, ketika kita tanya, misalnya ada mesin Jarvis itu misalnya di ruangan saya. Jarvis, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Wah, dia persoalan itu terstruktur. Tapi ketika Jarvis kita tanya, Jarvis, ada 4 perempuan di depan itu, mana yang baik untuk dipacari? Nah, bingung tuh Jarvis. Mengapa? Karena itu terkait dengan feeling. Nah, kalau feeling itu tidak bisa dibahas dengan kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan itu menggunakan algoritma matematis, tidak berbicara soal feeling. Nah, bagaimana kita menyikapi kecerdasan buatan? Sebagai sebuah teknologi, itu adalah sebuah keniscayaan yang berkembang. Nggak bisa ditolak. Saya kuliah kecerdasan buatan pertama kali tahun 90. Dan itu saya sudah bikin program kecerdasan buatan menggunakan bahasa pemrograman namanya Prolog. Itu sebuah perkembangan, gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengoptimalkan kecerdasan buatan itu untuk kepentingan kita manusia. Membantu kehidupan kita. Apa contoh teknologi kecerdasan buatan? Kalau Anda punya Google Maps atau Waze gitu ya, macet, tolong kasih alternatif lewat mana yang terbaik. Itu kecerdasan buatan tuh. Dia bilang sini macet, sini sekian menit, jalan yang tercepat ini. Nah, itu kecerdasan buatan. Jadi sehari-hari kita sudah menggunakan kecerdasan buatan itu. Bagaimana kita menyikapinya? Ya untuk itu, gitu ya, kecerdasan buatan. Jadi itu bukanlah suatu bencana buat kemanusiaan, gitu ya, tetapi justru bisa membantu kita. Karena kita seolah-olah punya yang membantu kita, mengadvise kita kemana-mana. Jadi buat saya, apakah ada orang sampai jatuh cinta kepada mesin kecerdasan buatannya? Ini sudah masuk ranah kejiwaan ini, bukan ranah teknologi lagi, gitu ya.
bisa jadi itu masalahnya bukan masalah teknologi, mungkin masalah kejiwaan gitu ya. Nah, itu agak sulit saya menjawabnya itu. Gitu ya. Tiba-tiba dia jatuh cinta kepada mesin yang dia buat, bayangkan, mengerikan juga gitu ya. Kira-kira ada nggak kira-kira pematung yang jatuh cinta kepada patung yang dia buat saking indahnya? Itu mungkin juga gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau soal itu saya susah menjawabnya. Bahwa itu bisa terjadi untuk orang kelainan jiwa bisa juga kan. Gitu ya. Tetapi secara umum, kecerdasan buatan itu bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mempermudah kehidupan manusia. Mendukung manusia dalam aktivitas sehari-hari yang butuh solusi cepat, kalkulasi cepat, yang nggak bisa disajikan oleh manusia lain dalam waktu cepat. Gitu kira-kira. Nah, kembali, kalau demikian kecerdasan buatan bisa bikin nggak? Bisa bikin cerpen nggak? Bisa. Contohnya tadi yang Anda sebut, Ronald. Sampai akhirnya ada orang yang mungkin dengan kejiwaan tertentu jatuh cinta kepada mesinnya. Tiba-tiba mesinnya berkhianat. Nah, coba lu bayang bikin cerpen kayak gitu. Atau jangan-jangan bikin cerpen, 2 mesin kecerdasan buatan saling cemburu. Itu susah juga. Gitu ya. Wah, itu lebih repot lagi. Tapi mungkin saja terjadi gitu ya, bikin cerpen. Cuma kalau orang baca, ini gimana lah ceritanya ini. Gitu, Ronald. Terima kasih. Sufan, saya balikin. Udah, Riri. Ronald, Bang Ronald di Aceh atau di Padang ini? Di Aceh. Lagi kuliah. Iya. Di Unsia? Iya, di Unsia. Oh, ya itu ketemu Tiara di Unsia juga. Baik, dari Aceh kita ke Malang, ada Kak Riami. Terima kasih, selamat malam Bang Riri, Bang Subhan, dan semuanya. Malam ini daging banget ya materinya. Kalau saya berpikir teknologi ini memang selain mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari, menurut saya teknologi juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Contoh nyata, saya ini akhir-akhir ini menjadi takut bertengkar dengan siapa saja. Itu karena CCTV, Bang Riri. Jadi kalau saya melihat CCTV, membaca fasilitas-fasilitasnya, itu saya jadi berpikir bahwa Tuhan itu memiliki CCTV yang jauh lebih detail. Itu. Perkaranya itu seperti ini. Ini terjadi di sekolah kami ya, Bang Riri. Halo? Bisa didengar suara saya, Bang? Ya, lanjut. Saya mendengarkan. Saya termasuk guru tua yang mendukung IT gitu ya. Jadi di sekolah itu kalau jam saya itu awal-awalnya saya izinkan anak-anak itu membawa HP. Tapi mungkin kan tidak semua anak itu bisa amanah gitu ya. Jadi ada beberapa HP anak-anak yang diindikasikan itu memuat beberapa hal yang mungkin itu bukan layaknya dikonsumsi oleh anak-anak. Akhirnya itu sekarang dilarang di sekolah itu membawa HP. Nah, padahal untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kita butuh sekali support hal semacam itu. Akhirnya tetap saya buat grup ya di WA itu, jadi tugas-tugas yang sifatnya itu link saya kirim di WA. Nah, bagaimana kita memberikan semacam edukasi kepada orang tua, karena saya sendiri belum saya lakukan ini karena masih saya pantau secara manual untuk anak-anak saya. Jadi paling tidak ketika saya belikan HP, saya buat perjanjian bahwa tidak boleh dikunci. Jadi saya setiap saat bisa melihat apa isinya. Nah, bagaimana kalau orang tua itu tidak bisa melakukan itu? Kemudian yang saya inginkan adalah tips yang praktis bagaimana kita tetap memberikan kebebasan anak-anak untuk ber-IT, tapi ada batasan-batasan yang diberikan orang tua sehingga anak ini tidak, kalau umpama berjalan itu
oh ya saya berjalannya itu seharusnya sampai di sini. Kalau misalnya makan ya, saya makan yang boleh itu ini, yang ini belum boleh saya makan. Nah, itu bagaimana dari Riri kita sebagai orang tua juga guru. Gitu Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Suban ya, saya jawab ya. Oke, baik, silakan udah. Ya. Dalam konsep mendidik gitu ya, kan kita memfilter itu bisa dengan dua cara. Pertama secara ekstrinsik, yang kedua secara intrinsik. Secara ekstrinsik itu adalah dengan memanfaatkan instrumen-instrumen eksternal. Contohnya melarang pakai HP. Tetapi hal seperti itu biasanya tidak bertahan lama secara teori. Instrumen eksternal itu tidak akan bertahan lama. Ketika dilarang pakai HP, dia minjam HP temannya nanti. Iya. Maka solusi-solusi yang ekstrinsik ini biasanya instan, tapi tidak bertahan lama. Dan disukai oleh orang tua yang memang nggak mau capek mikirin anaknya. Dan juga guru-guru yang nggak mau capek mikirin muridnya. Nah, itu adalah ekstrinsik. Tapi ingat, ekstrinsik ini hati-hati. Dia mungkin tidak pakai HP depan kita, tapi dia pinjam HP temannya gitu dan segala macam. Jadi sama saja akhirnya. Nah, yang kedua pendekatan intrinsik. Pendekatan intrinsik itu adalah pendekatan yang dilakukan membentengi diri si anak melalui value atau nilai-nilai, gitu ya, nilai-nilai. Gimana caranya? Saya kira itu adalah hal yang sangat dalam rumah tangga. Misalnya, saya masih percaya, saya pribadi masih percaya, dan saya lakukan dalam rumah saya. Sebelum anak-anak saya kuliah dulu, maka kami sering misalnya kalau sarapan itu bareng, dan kemudian di situ kita berdiskusi. Diskusinya mengenai perkembangan terakhir, gitu ya. Kemudian makan malam juga demikian. Oh, apa isu yang terakhir sekarang di internet? Kita bahas ini, bahas itu, bahas itu. Nah, kemudian disitulah dimasukkan perlahan-lahan value-value yang kita yakini. Ini kamu tidak bisa, ini kamu hati-hati, ini berusaha, ini segala macam. Saya yakin anak-anak itu akan mencoba, karena rasa ingin tahunya akan tinggi. Nggak usah anak-anak itu, bapak ibunya juga akan mencoba untuk hal-hal yang baru itu. Gitu. Tapi kan lama-lama ketika dia punya intrinsic value, dia mungkin mencoba 1, 2, 3, 4 kali, habis itu kan dia punya filter sendiri. Gitu, filter sendiri. Nah, itu akan yang menurut saya lebih pas ketimbang kita melakukan ekstrinsik. Mana yang paling efektif menurut teman-teman semua untuk menjaga efektif dan tertib lalu lintas? Naruh polisi sebanyak mungkin di jalan raya, atau melakukan edukasi atau pengetatan pembuatan SIM dan law enforcement. Nah, gitu ya. Yang itu kan adalah masalah ekstrinsik dan intrinsik tadi. Kalau kita bersandar kepada naruh polisi, polisinya nggak ada, ngelanggar lagi. Itu ekstrinsik. Kita sita HP-nya, kita ambil HP-nya, dia pinjam HP teman. Nggak Nah, yang paling bagus adalah melalui itu. Makanya sekarang banyak sekali kalau Bapak dan Ibu search di Google, ada banyak artikel tentang bagaimana melakukan parenting. Parenting itu adalah menjadi orang tua, parenting, parent, di era digital. Parenting di era digital. Karena apa? Parenting di era digital itu ada paradigma yang berbeda, gitu ya, dibanding dengan era-era sebelumnya. Di mana orang tua saya tidak mengenal parenting era digital. Parenting era digital itu terjadi di era saya, dan saya tidak punya referensi dari orang tua saya. Maka saya harus mencarinya sendiri. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi tipsnya menurut saya, perkuat benteng atau filter secara intrinsik ketimbang solusi-solusi instan secara ekstrinsik. Gitu kira-kira, Mbak Riami. Terima kasih, Suban. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Demikian Mbak Riami di Malang, Jawa Timur ya. Dari Malang kita ke Nusa Tenggara Barat. Ada Bang Din Alipati. Silakan Bang Din, aktifkan video dan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang hari ini sudah langsung pada pertanyaan. Boleh maaf tadi kami sedikit terlambat karena ada kegiatan lain terkait dengan menulis. Ya. Bang Din, kali headsetnya dicabut saja. Ya. Nah, dilepasin saja. Terkait dengan menulis di era digital, hal-hal apa sajakah yang masih diminati oleh generasi era digital ini dengan dunia tulis menulis, atau hal-hal apa saja yang tidak berubah dari dunia tulis menulis di era digital gitu. Barangkali demikian udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah Riri Satria. Pertama, Bang Din, yang tidak berubah adalah definisi kualitas tulisan. Itu tidak berubah. Tulisan yang berkualitas itu definisinya tidak berubah. Semua ada tatanya, ada etika, kode etiknya kalau kayak di pers ya, Subhan ya. Kemudian ada aturannya dan segala macam. Kemudian ada kaidah-kaidahnya. Kalau bagaimana puisi yang berkualitas, itu kan ada buku The Imperative of Poetry yang sangat terkenal itu. Kemudian itu kan tidak akan berubah, mau ditulis di kertas maupun ditulis di medsos, di internet, akan sama saja. Gitu kan? Jadi hal-hal mengenai kaidah-kaidah menulis itu tidak berubah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa menulis itu tujuannya menggugah. Menggugah, kalau tulisan ilmiah itu menggugah daya pikir. Kalau tulisan sastra itu menggugah batinnya. Itu tidak berubah. Yang lain itu lebih kepada teknis saja. Nah, hal-hal seperti itu tidak berubah. Yang berubah apa? Topiknya. Tentu topiknya juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Yang kedua adalah wujudnya mungkin. Yang lain-lain, yang core-nya itu, seperti tadi, itu tidak berubah. Demikian, Bang Din. Terima kasih. Baik. Terima kasih, udah Riri Satria dan Bang Din di Nusa Tenggara Barat. Menarik, teman-teman. Kita masih ada sedikit waktu, sekitar 20 menit ke depan. Silakan melambaikan tangan yang belum bertanya, ya, atau punya pandangan-pandangan baru lainnya, boleh juga untuk mewarnai diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ya, pertama dari Kak Siti Khoiriah di Batu, Jawa Timur. Selamat malam, Bunda Riri. Penyampaian materi yang segar dan sangat bermanfaat. Izin bertanya, saat ini kepenulisan kebanyakan dipenuhi persyaratan, harus bisa menjadi konten kreator juga. Sedangkan kita yang generasi tua-tua ini masih gaptek. Akhirnya ini menjadi salah satu halangan dan kendala untuk menyelesaikan atau melanjutkan menulis. Nah, ini cara mengatasinya bagaimana ya udah agar kita tak ketinggalan perkembangan teknologi. Silakan udah. Ya, jawabnya satu, belajar. Nggak ada jawaban lain, belajar. Saya punya family umur, ada ibu-ibu umur 65, fasih tuh menggunakan teknologi karena mau belajar. Kemudian ada om saya umur 68, itu fasih menggunakan teknologi. Medsos fasih dia, Instagram, kemudian Facebook, WA, fasih dia semua. Jadi artinya memang tidak ada, apa istilahnya, memang menuntut ilmu itu memang dari ayunan sampai liang lahat gitu ya. Tidak ada kata tua dan terlambat untuk belajar. Karena zaman berubah ya kita belajar perubahan zaman. Saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Saya tuh masuk kategori generasi X yang digital migration. Digital migration itu saya mengalami evolusi dalam hidup saya dari dunia serba manual tiba-tiba menjadi serba digital. Harus menyesuaikan diri. Kita tidak bisa bersembunyi di balik dalih kita sudah tua. Mohon maaf sekali lagi. Buat saya itu tidak bisa. Karena kita bisa belajar. Gitu ya, bisa belajar. Dan ketika kita belajar, ya kita kecuali memang sudah tidak mau belajar, itu masalah lain. Kira-kira demikian. Dan memang mengejar ketertinggalan itu hanya dengan belajar. Dengan demikian kita bisa tune in dengan itu. Nah,
Saya misalnya sekarang di kampus UI di program S2 saya mengasuh mata kuliah namanya Digital Business Strategy. Itu nggak ada buku teksnya. Dan konsepnya itu berubah cepat. Akibatnya itulah mata kuliah yang silabusnya tiap semester saya perbaharui. Jadi apa yang saya ajarkan semester ini itu berbeda dengan semester lalu. Dan semester depan mungkin berbeda lagi, walaupun bedanya nggak banyak ya. Tapi artinya apa? Saya pun dituntut untuk belajar hal baru, menyesuaikan itu, dan saya update kuliahnya. Jadi kuliah saya itu tidak akan sama dari semester ke semester, selalu ada hal baru. Itu mahasiswa saya paham betul tuh. Kalau sama Pak Riri, makanya mahasiswa saya itu banyak yang suka sit-in, walaupun mereka sudah lulus. Karena mereka tahu nanti kalau Pak Riri ngajar semester depan, ada hal baru lagi tuh yang kita tidak belajar semester ini. Jadi memang kita harus belajar, kita harus mengupdate diri memang, apa boleh buat gitu ya. Kira-kira demikian, apalagi kalau kita seorang pendidik, dosen, atau guru. Nggak ada cara lain. Kita nggak bisa bersembunyi di balik excuse seperti itu. Kita harus coba. Tipsnya cuma satu. Belajar, belajar, belajar. Itu saja. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih udah. Ya, Kak Siti Khairah, jangan berhenti untuk belajar ya. Teknologi akan terus berkembang, jangan sampai tertinggal belajar. Baik, dari boleh bertanya. Siapa? Masih ada yang bertanya? Bang. Oh iya, silakan, Mas Gambu. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Mas Gambu. Udah Riri dan Mas Bahan, semuanya teman-teman penulis. Pembicaraan yang sangat-sangat menarik dan ilmu yang luar biasa, tentu ilmu Tuhan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Riri, yang tidak berubah Pak, adalah sesuatu yang berkualitas. Contoh ini, malam hari ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Anggap saja ini tulisan Sayyidina Ali. Jadi dia mengatakan bahwa sebuah kebaikan, sesuatu yang baik akan bisa dikalahkan oleh sesuatu yang batil. Sesuatu yang benar, hakun bila nitomin yaklibu batil binito. Sesuatu yang baik, yang benar, bisa akan kalah dengan sesuatu yang batil, manakala tanpa strategi. Oke. Nah, berhubungan dengan era digital ini, apa yang disampaikan oleh banyak penanya tadi, memang saat ini yang kita kasunyatan yang kita lihat adalah konten-konten di YouTube itu yang sifatnya hanya minim isi, itu justru yang banyak subscribe banyak karena memang ke ranah komersial. Selain yang dikatakan udah Riri bahwa salah satunya adalah bagaimana seorang pendidik bisa memulai untuk anak didiknya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi misalnya, memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan ini agar bagaimana tulisan, puisi, novel, dan sebagainya ini mulai dikenal dari kecil. Ini butuh waktu panjang saya kira. Ini butuh waktu panjang dan juga ada semacam semacam campur tangan dari pemerintah sendiri. Saya kira perlu misalnya Menteri Pendidikan dan sebagainya kasih kurikulum tentang itu. Yang kedua, bagi saya adalah penting juga bagi seorang pelaku, orang penulis, baik itu penyair atau novelis, ini saya pikir nggak perlu segan-segan manakala misalnya ada kesempatan di rapat-rapat besar atau di hiburan-hiburan yang sifatnya memang untuk layak baca puisi, bagi saya jangan segan baca aja, tidak masalah. Karena butuh untuk diperkenalkan juga. Butuh diperkenalkan juga. Ini bagian dari strategi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Nah, kebatilan artinya sampah-sampah, anggap saja sampah ini kebatilan, walaupun sebenarnya nggak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan, itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia, karena bisa jadi kita hidup dari musuh kita. Anggap saja api itu justru mematangkan kita, namun juga perlu strategi.
pertanyaan saya sama Udari, adakah strategi yang lain selain dua dari pendidikan ini dan kemudian dari pelaku, dari penulis ini, ada nggak mungkin Udari atau teman-teman yang lain punya strategi yang lain yang agar kita tidak seakan-akan kalah dengan hal-hal yang bersifat sampah itu tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gambuh. Dipersilakan Mbak Riri. Ini menarik saya kira. Ya, Mas Gambuh, terima kasih banyak, Mas Gambuh. Kalau di dalam strategi itu, ya memang saya tidak masuk detail tadi ya. Misalnya, penyebaran hoaks harus dilawan dengan kontra hoaks. Nah, kontra hoaks ini memang panjang strategi, Mas Gambuh. Kontra hoaks itu. Narasi dilawan narasi. Kemudian ya macam-macam. Itu memang banyak, Mas Gambuh. Misalnya saya ambil contoh, hoaks dilawan dengan kontra hoaks. Ketika sebuah hoaks muncul, satu, maka hoaks itu akan diamplify oleh banyak orang. Nah, kontra hoaks itu harus muncul juga diamplify. Contohnya, ketika hoaks itu muncul sporadis satu, maka kontra hoaks itu tidak boleh muncul sporadis satu. Dia harus muncul secara bertahap. Karena apa? Kontra itu selalu mengikis secara perlahan. Nah, itu memang ada dalam teorinya seperti itu, Mas Gambuh. Cuma memang saya pribadi tadi tidak masuk sampai sedetail itu, gitu ya. Jadi memang ada kontra hoaks, kemudian konten, ada kontra konten, makanya ada polemik kan. Ketika sebuah konten itu menyesatkan, dia harus dilawan dengan polemik, tapi tentu dengan diskusi yang elegan. Jadi ada narasi, ada kontra narasi, gitu ya. Versi, ada kontraversi, dan sebagainya. Itu selalu ada, Mas Gambuh, di dalam dunia internet, dan itu terjadi secara terbuka. Gitu. Kira-kira demikian, Mas. Terima kasih banyak bahwa memang harus ada itu semua, cuma memang sangat detail sekali. Saya tadi tidak masuk ke sana, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Uda Riri dan Mas Gambuh. Ya, teman-teman, kita sudah berada di penghujung kelas. Ya, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Bang Safarudin Marpaung. Uda Riri Satria, apakah sastra juga akan mengalami perubahan menjadi sastra milenial atau sastra 5.0? Bagaimana pemilihan diksi-diksi terbaru kekinian harus selalu diikutkan dalam penulisan sastra? Dan bagaimana dengan diksi-diksi yang masih bersifat kearifan lokal? Apakah kita tinggalkan? Mohon pencerahannya. Silakan, Uda. Pertama, saya nggak mengenal istilah diksi kearifan lokal tuh. Karena kearifan itu bisa dari menggunakan diksi manapun sebetulnya. Kita bisa menggunakan diksi teknologi untuk mengangkat kearifan lokal. Bisa. Gitu ya, bisa saja. Kenapa tidak? Gitu ya. Jadi sebetulnya menurut saya itu tidak sesuatu yang dikotomis. Kenapa kita tidak sinergikan saja? Gitu ya. Sinergikan saja kalau menurut saya sih. Justru tidak didikotomikan. Gitu. Itu yang pertama. Apakah sastra akan menjadi sastra milenial 5.0? Saya juga nggak tahu, dan rasanya istilah itu juga nggak penting-penting amat gitu ya. Buat saya jauh lebih penting ketika kita bisa menghasilkan sebuah tulisan karya sastra yang memang mampu menjawab tantangan-tantangan manusiawi, human interest, human problem di era-era sekarang. Contohnya, saya ambil contoh. Ketika abad ke-18, dunia memasuki revolusi industri di Inggris, itu kan terjadi persoalan kemanusiaan yang sangat mendasar. Manusia menindas manusia dalam perbudakan dan pekerja pabrik. Muncullah sebuah karya sastra yang monumental saat itu, yang menggugat situasi itu. Kalau kawan-kawan masih ingat, judulnya Oliver Twist. Oliver Twist itu menggugat terjadinya disgregasi kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Artinya karya sastra mampu menjawab tantangan atau challenging dari situasi masyarakat saat itu. Walaupun tidak memberikan solusi, tapi setidaknya menggugah orang untuk mencari solusi. Karya itu saat itu monumental karena menggunakan banyak pendekatan, misalnya tentang efisiensi ekonomi, yang kemudian membuat manusia itu menjadi mesin, manusia itu tidak dimanusiakan, hanya bagian dari faktor produksi, gitu.
Saat itu terjadi. Nah, sekarang isu yang kita terjadi dalam dunia digital ini salah satunya adalah berpotensi terjadinya alienasi dalam masyarakat, terjadi keterasingan digital, terjadi disgregasi masyarakat, yang gitu-gitu. Nah, tentu kita harus melakukan penyadaran kolektif terhadap potensi-potensi ini. Nah, itu maksudnya. Artinya nilai kegotong royongan, nilai-nilai kebaikan itu tidak hilang. Cuma karena kita menghadapi tantangan baru, kita menyesuaikan diksinya dengan tantangan baru. Bukan berarti kita bukan berarti kita meninggalkan, tidak. Gitu. Kita bisa mensinergikan itu. Kira-kira demikian jawabannya. Jadi mengenai sastra milenial itu personally I don't care, gitu ya, personally. Kemudian kalau memang iya, mungkin mungkin kawan-kawan yang ahli sastra lebih paham daripada saya. Tetapi kita menggunakan diksi-diksi seperti itu dengan yang kearifan lokal itu bukan dikotomi. Buat saya itu disinergikan, dikolaborasi, disinergikan. Demikian, terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Demikian Bang Safarudin Marpaung di Tanjung Balai jawabannya ya. Teman-teman, kita sudah di penghujung. Barangkali closing statement udah dengan satu pertanyaan kunci. Di era digital hari ini, koran tentu terpukul dan banyak gulung tikar. Nah, sementara di era media cetak, itu koran, tabloid, majalah itu menjadi salah satu tujuan dari penulis-penulis untuk mendapatkan honor. Nah, media-media kita hari ini, media digital, itu sebagian besar belum memberikan honor layaknya honor koran-koran yang di masa itu menjadi rebutan gitu ya, tembus ke sana, ada satu gengsi yang luar biasa begitu. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Uda sebagai closing statement juga? Silakan Uda. Pertama saya promosi, kalau sastra media ngasih honor. Oke. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini ada namanya teknologi disruption. Itu perlu kita ketahui, teknologi disruption. Di mana sebuah produk teknologi itu dia memiliki masa hidup, setelah itu dia mati. Kawan-kawan semua, sekarang saya mau tanya, masih ada nggak orang yang pakai disket 5,5 inch untuk nyimpan data di komputernya? Nggak ada lagi sekarang. Yang ada orang pakai flash disk. Masih ada nggak Anda yang kirim postcard kalau pergi liburan, cari kartu pos kirim? Enggak. Orang langsung bikin reels kirim. Artinya ada disruption, ada cut off. Nah, salah satu yang kena cut off dalam perubahan teknologi itu adalah koran, media cetak. Diperkirakan media cetak umurnya tidak akan lebih dari 10 tahun lagi. Setelah itu habis, benar-benar habis. Maka Anda mungkin, ini saya kaburkan. Di belakang saya ini, saya kebetulan berada di perpustakaan pribadi saya di rumah. Ini ada mungkin ratusan buku, ini lama-lama hilang. Dia menjadi versi digital. Sekarang ini, saya sudah mulai ketika kuliah, itu saya memberikan e-book kepada mahasiswanya. Nah, terjadi cut off. Nah, setiap cut off, setiap disruption itu membuat goncangan. Pasti membuat goncangan. Hal yang sama, misalnya, pedagang-pedagang kartu pos ketika dunia digital masuk, banyak yang nganggur. Kalau dulu kalau kita pergi ke daerah wisata, gitu ya, banyak pedagang kartu pos. Tahu nggak sekarang kawan-kawan, yang nganggur sekarang mengalami itu siapa? Tukang potret keliling. Saya kasihan betul lihat tukang potret keliling. Karena sebentar lagi profesi itu hilang. Siapa yang mau pakai jasa tukang potret keliling sekarang? Ketika iPhone Anda sudah bisa mengcapture kualitas lebih tinggi dan langsung tayang. Terjadi disruption. Gitu. Jadi banyak sekali disruption. Yang namanya airline sekarang nggak ada lagi. Yang namanya kantor cabang dan kantor penjualan tiket, nggak ada. Dia langsung dipesan melalui websitenya. Terjadi disruption. Nah, sekali lagi menjawab pertanyaan Bang Subhan, disruption itu salah satunya adalah media. Dan media, Bang Subhan, diperkirakan tidak akan lebih hidupnya 10 tahun lagi. Media kertas maksudnya ya, media kertas. Dengan demikian, yang perlu dilakukan sekarang adalah
media itu mengganti bisnis modelnya. Nah, mengganti bisnis model ini beberapa media-media besar sudah melakukan. Tapi beberapa media yang tidak menyadari ini, maka dia tergagap-gagap dan dia tidak akhirnya tutup beneran. Bang Subhan, bahkan majalah The Economist yang majalah ekonomi raksasa di dunia juga tutup versi cetaknya. Gitu ya. Apa yang kurang dari majalah itu? Gitu ya. Nah, lantas ke depan gimana? Ke depan versi digital. Versi digital. Makanya saya mendukung Ellipsis itu versi digital. Udahlah, kalau masih ada yang bertahan sekarang mau itu, udahlah, generasinya akan habis. Yang membaca tidak digital itu kan generasi yang usianya berapa tahun lagi lah gitu. Jadi nggak lama lagi juga hilang. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana mencari pola-pola baru. Misalnya nih, Subhan. Kemarin dalam diskusi di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, banyak yang mengatakan bagaimana dengan novel-novel yang tidak banyak peminatnya. Itu gimana? Kalau diterbitkan atau bikin, saya bilang bikin e-booknya. Bikin e-book, kemudian ditaruh di server perpustakaan, nanti orang kalau bacanya berdasarkan subscribe kan, Subhan. Dan itu juga subscribe itu kan mirip dengan algoritma Google AdSense, dan nanti akan memberikan penghasilan kepada si penulis kan. Gitu. Nah, model-model seperti ini yang harus dikembangkan ke depan. Kita berpacu dengan waktu, gitu. Maka harus dibikin bisnis modelnya. Nanti kami Sastra Media akan mencoba itu. Saya lagi coba mikir tuh ya, gimana model-model begitu diterapkan di Sastra Media tempat kami, gitu ya. Tapi belum ketemu caranya, gitu. Nah, itu yang akan terjadi ke depan. Bahwa menulis itu akan menjadi pencarian itu tetap, cuma model revenue-nya yang diganti. Kalau dulu kita kirim tulisan ke koran, dimuat langsung dapat honor, sekarang mungkin honornya tidak begitu. Honornya adalah melalui subscribe, access rate, kemudian melalui seperti AdSense dan sebagainya. Dan nanti uangnya mengalir selama tulisan itu dibaca oleh masyarakat dan ada yang akses, maka duitnya tetap ngalir ke dalam rekening si penulis kan. Nah, kalau sekarang kan tidak, sekali kirim terima jatah, udah dapat selesai, putus gitu. Nah, ini kan model-model ini yang sedang berkembang sekarang. Nah, masalahnya sekarang ini untuk mengadopsi ini, dunia sastra butuh kerjasama dengan orang teknologi. Buat saya pribadi, Subhan, ini salah satu misi dalam hidup saya. Saya kebetulan background-nya teknologi, saya background-nya computer science, dan saya meminati dunia sastra. Saya mencoba untuk mencari ini, dan memang butuh teman, nggak bisa mikir sendiri. Kebetulan ada beberapa teman yang juga seperti saya, kita lagi mikir sama-sama, seperti apa model ke depan ini. Saya sebut ada nama Prof. Teddy Mantoro, yang juga penulis puisi, dia dosen guru besar Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan seterusnya. Jadi, memang kalau mau masih bersandar kepada yang tulisan, sudah nggak lagi, Sobat. 10 tahun lagi hilang. Kalau mau meratap aja sendiri, dia akan hilang. Gitu. Nah, sama dengan kamera SLR, sebentar lagi hilang kan? Akan diganti dengan kamera mirrorless. Saya punya SLR di rumah. Mau saya jual, harga jualnya jatuhnya minta ampun. Nggak ada orang mau beli semua. Padahal teknologinya SLR. Cuma teknologi sudah berubah ke mirrorless. Ini kalau nggak saya jual, saat lama-lama ntar lagi nggak ada harganya tuh kamera udah. Gitu. Ya samalah dengan koran yang cetak, majalah cetak akan menuju ke digital, tapi revenue modelnya berubah, Subhan. Itu kita perlu terobosan-terobosan. Dan ya harus dilakukan, suka nggak suka. Gitu, Subhan. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Closing statement yang luar biasa ya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan 10 tahun ke depan ya. Dari sekarang ya disiapkan sebaik mungkin ya. Karena tadi sudah digambarkan oleh Uda Riri. Ya, satu lagi Subhan, titip pesan kepada sahabat-sahabat yang profesinya sama sama saya, guru atau dosen. Mohon tidak banyak-banyak menceritakan pengalaman masa lalu,
karena kita menyiapkan anak didik kita untuk bertarung ke depan. Ya. Masa lalu kita mungkin nggak terlalu relevan dengan masa depan mereka. Kira-kira demikian, Subhan. Terima kasih. Terima kasih udah Riri Satria. Masa lalu cukup diingat, masa depan disiapkan dari sekarang ya. Luar biasa materi malam hari ini teman-teman ya, dahsyat. Teknologi digital disrupsinya itu sudah menjadi-jadi. Nah, jadikan diri kita sebagai penulis-penulis yang siap dan tangguh dalam menghadapi era yang lebih berat 5 atau 10 tahun yang akan datang. Baik teman-teman, untuk malam hari ini 3 penanya yang beruntung. Pertama akan mendapatkan hadiah buku dari Tokebi Store, mitranya kelas menulis daring Ellipsis. Pertama Ronald, ya Bang Ronald di Aceh, selamat. Kemudian Kak Tiara di Aceh dan Bang Din Ali Fati di Nusa Tenggara Barat. Kepada 3 nama ini nanti akan dihubungi oleh tim kreatif untuk dimintakan alamatnya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Uda Riri Satria. Ada satu lagi, mohon panitia nanti mengkompilasi yang bertanya tadi siapa saja. Oke, baik, udah. Yang bertanya itu nanti akan saya kirimkan buku puisi saya terbaru Metaverse. Baik, terima kasih udah. Jadi semua penanya dapat ya? Ya, yang bertanya tadi, Subhan. Selamat nanti kepada mohon ya dikompilasi, tapi mungkin butuh waktu nanti ya mengkompilasinya, mengirimnya dan sebagainya. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Terima kasih. Terima kasih kepada Riri Satria dan terima kasih juga kepada seluruh kelas menulis daring. Untuk Bang Riri ya. Dengan berakhir pembacaan Doorpress tadi, maka berakhir pula lah kelas menulis daring dan kita bertemu di pekan depan dengan topik lainnya. Perbanyak maaf, saya Muhammad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Subhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sahabat semua. Terima kasih, saya udah. pamit undur diri. Sama-sama udah semuanya. Assalamualaikum. Subhan, hadiahnya belum datang. Baik. Silakan tim kreatif, pintu kelas kita tutup.